Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raif Sidki Musafar dari kelas 11 RP5 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi UI dan UX. Oke, langsung saja. UI UX. UX atau User Experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang kedua ada UI atau User Interface, adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Komponen yang akan kita bahas pada modul UI UX. Pertama ada View and Views Group, kedua ada Style and Theme, ketiga ada Recycle View, keempat ada Action Bar, kelima ada Navigation. Yang pertama materi View. Contoh komponen turunan dari View. Pertama ada Text View, komponen yang berguna untuk menampilkan teks ke layar. Dua ada Button, komponen yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan cara ditekan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada Image View, komponen untuk menampilkan gambar. Keempat ada List View, komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. Kelima ada Grid View, yaitu komponen untuk menampilkan informasi dalam bentuk grid. Keenam ada Radio Button, komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih satu pilihan dari berbagai pilihan yang disediakan. Ketujuh ada Checkbox, komponen yang memungkinkan pengguna dapat memilih lebih dari satu dari pilihan yang ada. Contoh komponen View Group ada Linear Layout, Frame Layout, Relative Layout, Table Layout. Linear Layout adalah sekelompok tampilan yang menyejajarkan semua anak dalam satu arah secara vertikal atau horizontal. Anda bisa menetapkan arah layout dengan atribut Android Orientation. Linear Layout akan menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Linear Layout memiliki atribut wake untuk masing-masing child view yang berguna untuk menentukan porsi ukuran view dalam sebuah ruang atau space yang tersedia. Relative Layout yang paling fleksibel dikarenakan posisi dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lainnya dan juga dapat mengacu secara relatif ke batas layar. Relative Layout adalah grup tampilan yang menampilkan tampilan turunan di posisi relatif. Posisi setiap tampilan dapat ditentukan sebagai posisi relatif terhadap elemen yang setara, seperti sebelah kiri atau di bawah tampilan lain, atau di posisi relatif terhadap relative layout induk, seperti sejajar dengan bagian bawah, kiri, atau tengah. Frame Layout ini adalah layout yang paling sederhana. Layout ini akan membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi menumpuk atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. Table Layout adalah yang menampilkan elemen view turunan dalam baris dan kolom. Menempatkan turunannya ke dalam baris dan kolom. Kontainer Table Layout tidak menampilkan garis batas untuk baris, kolom, atau selnya. Tabel ini akan memiliki jumlah kolom sebanyak jumlah baris yang memiliki sel terbanyak. Tabel dapat membiarkan sel tetap kosong. Sel dapat mencakup beberapa kolom seperti dalam HTML. Anda dapat memperluas kolom menggunakan bidang. Yang kedua ada Style and Theme. Style adalah kumpulan properti yang dibutuhkan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah komponen view dan layar jendela dapat ditampilkan. Contoh style adalah properti height, width, background color, dan lainnya sebagainya. Sedangkan tema merupakan sebuah style yang diimplementasikan khusus untuk activity dan application pada file Android manifest.xml. Beberapa berikut adalah contoh prinsipnya. 1. Menampilkan informasi yang hanya dibutuhkan. 2. Jika aplikasi meminta izin pengguna untuk melakukan sebuah aksi, maka pengembang harus menyediakan mekanisme untuk membatalkan izin tersebut. 3. Lakukan interupsi jika diperlukan. 4. Menggunakan teks secara singkat. Gunakan gambar untuk menjelaskan informasi secara lebih deskriptif. C. Recycle View. Recycle View adalah sebuah komponen tampilan widget yang lebih canggih ketimbang pendahulunya List View. Jika Anda menggunakan List View, objek dari tiap item akan dibuat semuanya dari awal sampai akhir, sedangkan
Jika Anda menggunakan Recycle View, objek yang dibuat hanya sebatas ukuran layar dan beberapa di atas dan di bawahnya saja. Selanjutnya, ia menggunakan kembali item yang sudah tidak terlihat. Langkah-langkah mengimplementasikan Recycle View sebagai berikut. Selanjutnya ada Action Bar. Action Bar adalah salah satu komponen penting di dalam struktur sebuah aplikasi Android. Beberapa fungsi dari aplikasi bar adalah memberi ruangan pada identitas app dan juga mengidentifikasikan lokasi pengguna pada saat menjalankan aplikasi. 2. Akses ke beberapa action penting dengan lebih mudah seperti action pencarian. 3. Sebagai navigation dan switch antar view atau tampilan. App bar atau action bar dibedakan menjadi 4 berdasarkan fungsinya masing-masing, yaitu action icon menandakan sebagai identitas dari sebuah aplikasi. 2. Ada view control sebagai alat kontrol dari suite view. 3. Ada action button, tempat untuk melakukan beberapa action penting dalam sebuah aplikasi. 4. Ada overflow, untuk meletakkan action yang jarang digunakan. 5. Ada navigation. Navigation adalah sebuah komponen baru yang terbentuk dalam paket Jetpack. Komponen ini memiliki fungsi utama yaitu navigasi antar activity maupun fragmen dalam sebuah aplikasi. Bedanya navigasi membuat jadi jauh lebih mudah. Jika sebelumnya Anda telah mengenal intent untuk bernavigasi antar activity dan fragment manager untuk bernavigasi antar fragmen. 1. Manfaat navigasi: menangani perpindahan fragmen dengan cepat, menangani navigasi up dan back dengan tepat secara default, mengatur animasi saat transisi tanpa ribet, membantu proses sangat ingin menerapkan deep link. Terdapat navigation UI seperti navigation driver dan bottom navigation. 2. Prinsip navigasi: 1. Stack harus menyimpan state saat itu. 2. Tombol up dan back harus sesuai navigasi. 3. Tombol up tidak seharusnya menyebabkan keluar dari aplikasi. 4. Memakai deep link maupun manual seharusnya memiliki alur backstack yang sama. Bagian-bagian navigation ada navigation graph, berisi data navigasi yaitu destination, action, argument, deep link. 2. Ada navhost fragment, adalah layout XML dasar yang berfungsi sebagai host dasar dari semua halaman lain. 3. Ada nav controller, adalah kelas yang akan dipakai untuk melakukan eksekusi navigasi yang sudah dibuat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.